Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 731. Donald memang seorang miliarder, tapi pada dasarnya dia bukanlah orang yang murah hati. Baginya, uang yang seharusnya tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna sama sekali. Sama seperti 5 sampah Johnny dan kawan-kawan. Pengawal dengan tangan patah tidak akan bisa membuka pintu mobil. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Gaji mereka sangat tinggi. Jika dia mempertahankan mereka, itu hanyalah beramal dan memberi mereka dana pensiun yang sia-sia. Oleh karena itu, mereka harus dipecat sesegera mungkin. Semakin cepat semakin baik. Donald sebenarnya setuju membayar uang pesangon 500.000 untuk Johnny. Oleh karena itu, dia merasa dirinya sudah sangat bermurah hati. Namun, Johnny dan yang lainnya tentu tidak berpikir demikian. Mereka sekarang sudah menjadi orang yang tidak berguna. Dalam kehidupan ini, itu setara dengan tidak memiliki lengan. Orang tanpa lengan akan membutuhkan seseorang untuk merawat mereka untuk makan, minum, dan tidur. Dalam beberapa dekade mendatang, mereka akan menghabiskan lebih banyak uang. Dan mereka terluka dan lumpuh seperti ini adalah karena membela keluarga Webb. Namun keluarga Webb mengkat mereka. Bukankah ini akan merenggut kehidupan mereka? Memikirkan hal ini, Johnny merasa kesal. Namun, dia tidak berani melakukan apapun pada Donald. Karena kekuatan keluarga Webb terlalu kuat, dia dan anak buahnya telah lumpuh. Bisa saja lusinan pengawal yang baru segera datang. Hanya butuh beberapa menit untuk membunuh dirinya sendiri. Johnny benar-benar ingin menangis tanpa air mata saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu Donald itu bajingan? Dia bisa memecat bawahannya kapan saja dia mau. Dia mengabaikan kondisi mereka saat ini. Donald memang seekor binatang buas tanpa hati. Pada saat ini, pintu kamar presiden tiba-tiba terbuka. Pelayan menggunakan kartu kunci universal untuk membuka pintu kamar presiden suite. Lalu Isaac masuk dengan wajah dingin dengan puluhan pengawal. Donald tidak menyangka pintu akan terbuka tiba-tiba. Dia terkejut ketika melihat Isaac berjalan perlahan dengan amarah dan ketidakpedulian yang tak terlukiskan di wajahnya. Di belakangnya, selain manajer Zhao yang telah dikalahkan oleh Johnny sebelumnya, ada juga pengawal yang kuat. Melihat Isaac tiba-tiba muncul, Donald bingung. Dia tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru mengubah mimik wajahnya yang marah. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Cameron, mengapa Anda ada di sini?" Tanpa diduga, Isaac memiliki wajah dingin dan memarahinya. "Donald, kamu anjing sialan. Apakah kamu tahu Shangri-La milik keluarga Wade di East Cliff?" Ekspresi Donald tiba-tiba membeku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Apa Isaac salah makan obat? Sebelumnya mereka berdua secara keseluruhan dan tertawa. Mengapa sekarang memasang wajah yang tidak manusiawi? Apalagi langsung menyebut dirinya anjing. Namun, tidak peduli betapa tidak bahagianya hatinya, Donald sadar dia tidak bisa menyinggung Isaac. Oleh karena itu, Donald berkata dengan hormat, "Tuan Cameron, tentu saja saya tahu bahwa Shangri-La adalah milik keluarga Wade di East Cliff. Sejujurnya, kekaguman saya pada keluarga Wade seperti sungai yang bergelombang. Saya sangat berharap bahwa saya dapat mengandalkan Anda untuk berkenalan dengan keluarga Wade. Saya akan melayani keluarga Wade dengan baik di masa depan." Isaac memandang Donald, mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras, lalu menendangnya. Bab 732. Donald menghela napas, terjatuh ke lantai dan kesakitan. Dia ketakutan. Sean di sebelahnya menegur tanpa sadar dengan marah. "Hei, kenapa kamu memukul ayahku?" Isaac maju ke depannya, meninju pangkal hidungnya. Dari hidung Sean langsung keluar darah. Isaac memarahinya. "Ayahmu menghormatiku, dan kamu berani berpikir seperti itu. Bosan hidup, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sekarang. Kamu mencari kematian." Sean sudah tumbuh besar, dia belum pernah memukul. Dan dia menerima 2 kali pukulan hari ini. Pertama, Charlie memecahkan salah satu tangannya. Kemudian Isaac menghancurkan pangkal hidungnya dengan 1 pukulan. Dia manja dan suka memerintah sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa menderita kekalahan seperti itu? Jadi dia meraung marah.
Apakah peringatan kamu sudah hebat menjadi pelayan keluarga Wade? Keluarga Webb adalah keluarga nomor 1 di wilayah selatan. Aku akan membunuhmu dalam hitungan menit. Segera setelah Sean selesai berbicara, Donald menamparnya dan memarahinya. Kamu bajingan, mengapa kamu berbicara seperti ini dengan Direktur Cameron? Mengapa kamu tidak menghormatinya? Ayo berlutut dan akui kesalahanmu. Donald dibuat takut oleh Sean saat ini. Dia tidak bisa membayangkan. Putranya akan sangat tidak berguna. Sehingga dia bahkan tidak bisa membedakan situasinya. Apalagi jika Ishak hanyalah pelayan keluarga Wade. Orang yang berdiri di belakang dia juga adalah keluarga Wade. Siapa keluarga Wade? Salah satu dari 3 keluarga teratas di negara ini. Dalam hal sumber daya keuangan, keluarga Webb tidak dapat menandingi 1/10 keluarga Wade. Karena keluarga Wade adalah tingkat keluarga triliun. Tetapi apakah itu 1 triliun atau 9 triliun? Tidak ada yang bisa diketahui. Lagi pula, raksasa seperti keluarga Wade tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dalam hal kekuatan dan status, keluarga Wade berkali-kali lebih tinggi daripada keluarga Webb. Oleh karena itu, bahkan jika Ishak membunuh mereka sekarang, keluarga Webb pasti tidak akan berani membalas. Apalagi ayahnya sendiri, Tuan Webb, mungkin tidak peduli untuk mengadakan pemakaman untuk dirinya sendiri. Justru dia akan pergi ke East Cliff untuk mengaku bersalah kepada keluarga Wade. Sean berani memarahi Ishak saat ini. Bukankah ini mencari kematian? Setelah Sean ditampar, dia menyadari telah membuat bencana besar. Dia langsung berlutut di depan Ishak, bersujud dan memohon belas kasihan. Tuan Cameron, maafkan saya. Saya terlalu emosional. Saya pantas dihukum. Setelah dia selesai berbicara, dia menamparkan mulutnya sendiri beberapa kali. Ishak datang dan menendang dadanya dengan keras, menendangnya ke bawah, lalu mencapai wajahnya. Ishak berkata dengan dingin, "Anak muda, kamu berani menyinggung keluarga Wade. Percaya atau tidak, saya bisa membuat keluarga Webb punah." Wajah Sean sudah bengkak, ditambah sekarang Ishak menginjak wajahnya. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Dia berusaha berkata, "Tuan Cameron, saya benar-benar salah. Anda bisa memukuli saya dan memarahi saya. Tidak apa-apa. Tolong lupakan kesalahanku." Melihat bunyinya yang seperti ini, Donald juga tertekan dan tidak tega. Dia bertanya, "Tuan Cameron, saya menghormati Anda dari lubuk hati saya. Jika Anda memiliki ketidakpuasan dengan kami, tolong beritahu kami. Jika seseorang dari keluarga Webb benar-benar melakukan kesalahan, saya bersedia dihukum. Tetapi jelaskan dulu permasalahannya." Ishak mencibir dan berkata, "Hormat dari lubuk hati Anda. Anda menghormati saya, dan membiarkan pengawal anjing bodoh dari keluarga Webb dengan paksa masuk ke lobi Shangri-La saya. Mereka melukai staf lobi Shangri-La saya. Jika Anda menghormati saya, apakah Anda akan menyerang saya?" Donald merasa seperti disambar petir. Apa? Pengawalnya benar-benar memukuli anak buah Ishak di lobi Shangri-La. Hal bodoh apa yang mereka lakukan? Memikirkan hal ini, Donald menatap Johnny dan yang lainnya dengan marah. Tak perlu dikatakan, yang menyebabkan malapetaka ini pasti salah satu dari 5 orang ini. Bab 733. Donald sangat marah. Dia menatap 5 orang yang tergeletak di lantai, lalu bertanya dengan nada marah, "Siapa yang melakukannya? Atau apakah kalian berlima melakukannya bersama-sama?" Johnny merasakan niat membunuh di mata Donald, dan segera ketakutan. Dia segera berkata, "Tuan Webb, itu bukan salah kami. Kami telah menjelaskannya kepada penjaga keamanan di pintu dan manajer lobi, bahwa kami adalah pengawal keluarga Webb. Tapi mereka umumnya mengatakan bahwa kami tidak sopan dan kami tidak masuk. Saya sangat ingin memberitahu Anda. Jadi saya masuk ke hotel dan akhirnya berkonflik dengan mereka." Mendengar ini, Donald segera menjadi marah dan menamparkan wajahnya. Dia berteriak, "Dasar sampah. Apakah kalian pikir bisa menerobos Shangri-La semau kalian? Kalian selalu mengatakan bahwa kalian bekerja untuk keluarga Webb. Aku memberikan instruksi untuk masalah sepele saja. Kalian tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Malah kalian memberiku banyak masalah. Apa gunanya aku membayar kalian?" Lalu Donald berkata kepada Ishak, "Tuan Cameron,
5 sampah ini telah bersinggungan dengan Anda. Jika Anda ingin membunuh mereka, silakan bunuh saja. Faktanya, Donald ingin Ishak menyeret 5 orang ini pergi dan memukuli mereka sampai mati. Bagaimanapun, mereka semua adalah 5 orang yang tidak berguna. Membiarkan mereka bekerja untuknya hanya akan membuang-buang uangnya. Ishak juga tahu ide Donald. Dia berkata dengan dingin, "Donald, kamu bos mereka. Mengapa seperti ini? Kamu tidak membantu anak buahmu. Bahkan membuang orang-orangmu sendiri saat ada kesalahan. Kamu keluarga Webb melakukan sesuatu yang hina. Jika ini menyebar, bagaimana keluarga Webb menanggapinya?" Donald terkejut. Apa hubungannya dengan Ishak? Dia sudah menyerahkan 5 orang yang mencari masalahnya. Mengapa dia masih bertahan menyerang dirinya sendiri? Namun, dia tidak berani berteriak pada Ishak. Donald menekan kemarahan di hatinya, berjalan ke Ishak, dan meminta maaf. "Tuan Cameron, ini salahku. Ini ketidakmampuanku untuk mendisiplinkan anak buah saya. Saya minta maaf kepada Anda." Donald menambahkan, "Untuk menyampaikan permintaan maaf saya bersedia membayar 10 juta yuan untuk biaya pengobatan dan biaya kerusakan mental untuk staf yang terluka. Saya harap Anda dapat memaafkan kesalahan keluarga Webb kali ini. Bagaimana menurut Anda?" Menurutnya, meskipun Ishak adalah juru bicara keluarga Wade Eastcliff di Aurus Hill, namun juga, dirinya sendiri adalah pewaris generasi kedua dari keluarga Webb. Dia juga telah menawarkan 10 juta sebagai kompensasi. Tidak peduli apapun, pihak lain pasti tidak akan menolaknya dan akan melupakannya. Dia tidak yakin Ishak akan membawa masalah sepele ini untuk menyebabkan konflik dan kerusakan dengan keluarga Webb Sudbury. Tanpa diduga, wajah Ishak masih dingin saat ini, dan dia berkata, "Apakah Anda pikir keluarga Wade yang diusulkan di Eastcliff akan peduli dengan hanya 10 juta yuan? Menurut apa yang Anda katakan, sekarang saya akan meminta seseorang memukuli anak Anda yang sia-sia ini. Lalu saya akan memberikan 20 juta kepada Tuan Webb di Sudbury. Lalu apakah kalian akan membuat rencana selesai? Anda setuju?" Begitu kata-kata ini terucap, ekspresi Donald menjadi lebih jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ishak akan terpengaruh. Beberapa bawahannya hanya menekan manajer lobi belaka. Apa masalahnya? Selain itu, karyawannya tidak mengalami banyak cedera. Ishak bisa membahas masalah ini dengan dirinya sendiri. Tapi kenapa dia terus menekannya? Dengan sikap keras Ishak, jika ini orang lain dan bukan Ishak, Donald sudah membuatnya hancur berkeping-keping. Dia menyadari, di seluruh wilayah selatan, dirinya adalah pewaris generasi kedua keluarga Webb yang tidak pernah menderita keluhan seperti ini. Tapi sekali lagi, dia tidak pernah berani menyakiti Ishak. Ishak adalah juru bicara keluarga Wade di Aurus Hill. Sebagai pewaris generasi kedua keluarga Webb, sekali ada konflik dengan Ishak, itu berarti keluarga Webb secara langsung memicu keagungan keluarga Wade. Ini pasti akan membawa masalah besar bagi seluruh keluarga. Begitu keluarga Wade di Eastcliff bertindak, keluarga Webb pasti akan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Jadi, dia hanya bisa menahan amarah jauh di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata dengan perasaan yang sangat baik tentang urusan saat ini. "Tuan Cameron, saya telah mengatakan hal yang salah. Saya mohon maaf. Saya harap Anda tidak mengingat kesalahan saya ini." Bab 734. Setelah itu, Donald langsung berkata lagi, "Tuan Cameron, bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah ini? Selama Anda memberikan solusi, Tuan Webb akan melakukan yang terbaik untuk mengikuti metode yang Anda katakan." Ishak mencibir dalam hatinya. Diam-diam berpikir bahwa pewaris generasi kedua dari keluarga Webb ini cukup mampu berakting. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Namun, hari ini mereka memprovokasi tuan mudanya. Dia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja tanpa membuat mereka cedera. Jika bukan karena instruksi dari tuan muda, Ishak sudah memotongnya menjadi 8 bagian. Ishak berkata dengan tegas, "Maaf, saya tidak menerima permintaan maaf Anda." Dan keluarga Wade Eastcliff tidak menerimanya. Donald menahan amarahnya dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Cameron, lalu bagaimana Anda ingin menyelesaikannya?" Ishak berkata dengan dingin, "Kalian 5 orang yang melukai karyawan saya dengan kaki kalian.
Aku akan menghancurkan semua kaki 5 orang ini. Donald langsung berkata tanpa ragu-ragu. Tidak masalah. Karena Direktur Cameron yang meminta. Kaki 5 orang ini memiliki Anda. Ketika Johnny mendengar ini, dia langsung pingsan dan berteriak, Donald, kamu tidak dapat membiarkan kami dalam masalah seperti ini. Kami berlima telah kehilangan tangan kami. Dan jika kami juga akan kehilangan kaki kami. Apa bedanya kami dengan mayat hidup? Donald memarahi dengan dingin. Sial, lenganmu lumpuh karena keterampilanmu lebih rendah dari lawan. Dan kakimu akan dipatahkan karena kalian menyinggung Direktur Cameron. Ini semua salahmu sendiri. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu, Johnny meraung marah. Donald, kamu bajingan tua. Jika aku tahu kamu memiliki wajah seperti ini, aku, Johnny, sudah memenggal kepalamu. Donald langsung marah dan berkata kepada Isaac, Direktur Cameron, lihat, jika Anda memecahkan kaki bajingan semacam ini, itu adalah berkah bagi Anda. Orang seperti ini harus dibunuh secara langsung. Isaac tersenyum main-main dan berkata, mereka awalnya sangat terkutuk. Tetapi ketika saya melihat ukiran dan kaligrafi di dahi mereka, saya merasa bahwa mereka berlima harus hidup dengan baik agar layak diapresiasi atas karya seni di dahi mereka. Donald kembali muram. Dahi 5 orang ini semuanya terukir dengan kata-kata yang menghina keluarga Webb. Dan Isaac mengatakan kata-kata ini adalah karya seni. Bukankah ini sama saja dengan menghina keluarga Webb? Namun, dia tidak berani menekan Isaac. Jadi dia hanya bisa tertawa dan berkata, karena Tuan Cameron mengira mereka bisa hidup dengan baik. Anda bisa mematahkan kaki mereka dan membuat mereka tidak berguna selama sisa hidup mereka. Isaac mengangguk main-main. Dan berkata kepada pengawalnya, ayo, patahkan kaki kelima anjing dulu. Donald menghela nafas lega. Sepertinya Isaac sudah meredakan amarahnya kali ini. Namun, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Isaac baru saja berkata, patahkan kaki kelima anjing dulu. Mengapa ada dulu? Apakah ada hal lain setelah ini? Bab 735. Donald belum bisa mengerti apa arti dari kata-kata Isaac. Saat ini anak buah Isaac sudah bergerak. Bawahan Isaac juga ahli bertarung. Tetapi jika dibandingkan, kekuatan tidak sehebat Johnny. Namun, sekarang Johnny setengah anjing mati. Dia mungkin saja bisa melawan dengan baik. Tetapi melawan anak Isaac buah hanyalah sia-sia. Oleh karena itu, di hadapan bawahan Isaac, dia tidak memiliki kesempatan untuk membantah dan melawan. Nasibnya, Charlie sudah merencanakannya sebelumnya. Hati Johnny dipenuhi dengan keputusasaan dan suram. Dia tidak pernah bermimpi akan berakhir seperti ini. Jika kakinya macet, dia akan benar-benar tidak berguna dalam hidup ini. Saat itu, dia hanyalah seorang bajingan dengan lengan dan kaki patah, yang berbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Bahkan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Pada saat ini, anak buah Isaac mendekati Johnny dan yang lainnya. Mereka memulai dari Johnny. Pria itu berkata dengan dingin beberapa kepada bawahannya. Pegang kaki. Beberapa bawahan segera melangkah maju dan menekan kaki Johnny. Segera setelah itu, pria itu mengeluarkan jari harimau yang terbuat dari baja murni. Dia menggenggamnya lalu membantingnya ke lutut kanan Johnny. Seluruh lututnya langsung hancur remuk. Johnny langsung merasakan sakit yang menusuk. Ini belum selesai. Baru setengah jalan. Anak buah Isaac kemudian menghajar lutut kakinya yang lain. Lutut itu juga hancur. Setelah itu dilanjutkan dengan pengawalan seluruh kaki 5. Ruang tamu di seluruh Presidential Suite. Ada penutupan. Sikap Donald tidak sedikit pun berubah pada orang kelima ini. Dia sudah tidak peduli pada mereka. Yang dia pedulikan adalah, apakah Isaac sudah puas? Jika dia tidak puas, apalagi yang dia inginkan? Jadi, dia bertanya kepada Isaac, Tuan Cameron, apakah Anda puas sekarang? Isaac berkata dengan dingin, tentu saja aku belum puas. Donald terletak di sekujur tubuh, dan buru-buru bertanya, Tuan Cameron, bagaimana Anda bisa puas? Isaac menatapnya. Matanya penuh kesuraman dan berkata, sangat sederhana. Saya ingin kaki Anda dan putra Anda. Apa? Donald terkejut dan berkata, Tuan Cameron, apakah Anda terlalu banyak bercanda? Isaac bertanya padanya, mata anjing mana yang kamu lihat bahwa aku bercanda denganmu?
Donald tanpa sadar mundur terkejut, dan berkata dengan panik, Tuan Cameron, orang-orang di bawah komando Anda hanya memiliki sedikit konflik karena sedikit kesalahpahaman dengan kami. Mengapa Anda berpikir begitu serius? Berbicara, dia menurunkan pendiriannya dan berkata dengan nada rendah hati, jika saya melakukan kesalahan, tolong jelaskan. Saya akan melakukan segala upaya untuk memperbaikinya. Anda tidak perlu terus melakukan ini yang bisa merusak keharmonisan dua keluarga, kan? Ishak berkata dengan dingin. Anda hanya mengandalkan keluarga Webb. Apa yang layak untuk berbicara dengan keluarga Wade? Apakah Anda tahu diri? Setelah itu, Ishak berteriak dengan tajam. Jika kalian ingin hidup, biarkan aku mematahkan satu kaki kalian. Jika tidak mau, aku tidak akan menyelamatkan kalian. Donald gemetar ketakutan. Ishak akan benar-benar bertindak, dan dia menginginkan kakinya. Lelucon apa ini? Dia adalah putra tertua dari keluarga Webb dan pewaris generasi kedua dari keluarga Webb. Di seluruh wilayah selatan, dapat dikatakan bahwa dia orang nomor 2 terhebat. Dan satu-satunya orang di atasnya adalah ayahnya sendiri, Tuan Webb. Keluarga Webb kuat di seluruh wilayah selatan. Selalu keluarga Webb yang bisa menyalahkan orang lain. Kapan mereka bisa diganggu oleh orang lain? Ishak ini terus menekannya dan memukuli dirinya dan putranya. Dia masih memandang keluarga Wade. Dia masih bisa menanggungnya. Namun, jika Ishak ingin mematahkan kakinya dan kaki putranya, bagaimana dia bisa menerima? Jika ini menyebar, bukankah keluarga Webb akan dipermalukan? Memikirkan hal ini, dia mengumpulkan keberaniannya dan berteriak dengan tajam. Ishak, jangan keterlaluan. Apakah kamu pikir kamu adalah keluarga Wade? Kamu hanya pelayan keluarga Wade. Siapa yang punya keberanian untuk melawan keluarga Webb? Meskipun keluarga Webb tidak mengancam keluarga Wade, kami masih keluarga nomor 1 di wilayah selatan. Saya tidak percaya keluarga Wade akan memaafkan Anda telah melakukan seperti ini. Bab 736. Ishak hanya tersenyum main-main. Anda ingin tahu siapa yang memberi saya keberanian? Maaf, ini Tuan Muda Wade. Dalam keadaan normal, dia hanya juru bicara keluarga Wade. Dia benar-benar tidak berani mewakili keluarga Wade untuk langsung berkonflik dengan keluarga Webb. Juga tidak akan berani mematahkan kaki putra dan cucu tertua keluarga Webb. Namun, bukan dia yang membuat keputusan hari ini, tetapi tuan mudanya. Jika tuan muda meminta untuk membunuh keluarga Webb dan putranya, dia akan segera melakukannya. Dan keluarga Wade pasti akan mendukungnya dengan seluruh kekuatan. Oleh karena itu, Ishak sama sekali tidak keberatan. Donald dan tercengang. Apakah tuan muda Wade berkumpul dengannya? Tapi, kapan mereka menyinggung Tuan Muda Wade? Dia bahkan sama sekali tidak mengenal Tuan Muda Wade. Pada saat ini, bahkan jika mereka ditembak, mereka tidak percaya bahwa Charlie, cucu Aurus Hill yang terkenal, ternyata adalah Tuan Muda dari keluarga Wade di Eastcliff. Donald berkata dengan panik, Tuan Cameron, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kapan kami menyinggung Tuan Muda Wade? Ishak terlalu malas menjelaskan. Dia mencibir dan berkata kepada anak buahnya, pertama, biarkan kaki kecil itu yang dihaknurkan. Nanti yang tua, para pria berbaju hitam segera menghampiri Sean. Sean terkejut, dia dijepit ke lantai oleh pria berbaju hitam dan dia berteriak keras, ayah, cepat bantu aku, ayah, ayah, tolong aku. Gigi Donald gemetar, dia pikir Shangri-La adalah tempat teraman, tapi ternyata adalah sarang serigala yang sebenarnya. Ishak ini mengandalkan orang-orang dari keluarga Wade dan dia tidak takut. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Mohon ampun, tidak akan memakan waktu yang sama sekali. Pakai identitas. Dia tidak peduli sama sekali. Pukul dia secara langsung. Apakah masih ada pengawalnya yang tersedia? Memikirkan hal ini, hati penuh dengan kesuraman. Dia tahu dia tidak bisa menyelamatkan anak. Bahkan dia sendiri tidak akan bisa selamat. Pada saat ini, pria berpakaian hitam yang mengenakan jari harimau langsung menghajar lutut Sean. Sean melolong kesakitan seperti babi yang disembelih. Kaki terhenti, tangan kanan dan kaki pemegangnya sama sekali tidak berguna saat ini. Selain itu, cedera pada kaki kanan terlalu serius. Tidak ada kemungkinan untuk pulih. Artinya,
Di masa depan, putra tertua yang menginginkan dari keluarga Webb akan menjadi orang lumpuh yang diejek oleh orang lain. Sean menangis. Bagaimana? Mengapa ini terjadi? Tempat macam apa itu Aurus Hill? Kenapa dia merasa kota kecil ini penuh dengan hantu dan setan? Donald patah hati. Yang paling dia sayangi adalah anak sulungnya. Bagaimanapun, putra tertua akan mewarisi mantelnya di masa depan. Dia adalah anak yang dia persiapkan untuk masa depan keluarga. Tanpa diduga, sekarang telah menjadi lumpuh. Dan putra keduanya masih menjadi binatang pemakan kotoran setiap jam. Mengapa takdirnya begitu tragis? Pada saat ini, Ishak menunjuk Donald, yang marah di dalam hatinya. Ishak yang memerintah pria berbaju hitam. Ayo, sekarang giliran orang tua ini. Donald mengerang ke dalam hatinya. Kakinya memanas tanpa sadar. Dia berlutut dengan. Ishak memandangnya yang tidak mampu berlutut. Dan mencibir. Oh, Tuan Webb. Mengapa kamu pingsan? Berlutut. Kakimu juga akan patah. Bab 737. Donald hampir pingsan. Dia sudah tidak berdaya. Datang ke Aurus Hill. Dia tidak bisa menemukan pelaku yang menyakiti putra keduanya. Dia bahkan mendapatkan kaki dan kaki anak pertamanya yang patah. Bawahan Ishak berjalan ke dalam 3 atau 2 langkah. Mencapai kaki lokasi. Mengangkat dan memukul. Donald merasakan sakit yang luar biasa di lututnya. Rasa sakit itu membuatnya hampir pingsan. Dia bekerja keras dan berusaha menahan diri agar tidak berteriak. Tetapi rasa sakit yang parah hanya berlangsung kurang dari 10 detik. Dan kemudian dia menangis. Ishak melihat semua ini dengan mata dingin. Dan bersenandung dengan jijik. Keluarga Webb. Bahkan jika kamu berani berkeliaran di wilayah keluarga Wade, ini hanyalah hukuman kecil untukmu. Keluarga Wade pasti akan menghancurkan keluarga Webb Anda. Ishak mengeluarkan suaranya, terutama 6 kata terakhir. Hancurkan keluarga Webb Anda. Itu bahkan lebih menakutkan. Ahwa Donald berkedut dengan keras. Apa yang salah? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa keluarga Wade menargetkan dirinya sendiri? Dia ingin berlutut dan menjilat keluarga Wade. Namun dia tidak bisa mendapatkan kesempatan. Mengapa keluarga Wade membencinya dan menghukumnya seperti ini karena masalah kecil? Dia tidak tahu bisa. Dia tidak bisa tahu sama sekali. Dia hanya bisa menyalahkan semua ini pada 5 orang Johnny yang membuat duplikat di Shangri-La. Rupanya keagungan keluarga Wade tidak dapat diinjak-injak dalam bentuk apapun. Apalagi jika itu hanya membuat pejabat kecil di properti keluarga Wade dan memukuli pelayan sepele dari keluarga Wade. Mereka akan dihukum oleh keluarga Wade. Donald benci Johnny sialan ini. Salahkan dia. Itu semua karena dia sehingga dia dan pengikutnya terlibat. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk memasang dan mencekik Johnny ini sampai mati. Apalagi hatinya benar-benar tergerak untuk membunuh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh orang di wilayah Ishak, tetapi dia sudah mengambil keputusan. Setelah meninggalkan Shangri-La, dia segera menelepon dan meminta keluarga untuk mengirim beberapa ahli untuk langsung membunuh Johnny dan keempat saudaranya. Membunuh mereka berlima. Mereka harus mati. Pada saat ini, Ishak berkata dengan dingin, "Saya beri kalian 10 menit untuk keluar dari Shangri-La. Jika kalian masih di Shangri-La dalam 10 menit, aku akan mematahkan kakimu yang lain." Tubuh Donald gemetar. Dia segera berkata dengan ketakutan dan ketulusan, "Tuan Cameron, kami pergi sekarang. Ayo kita pergi sekarang." Setelah selesai berbicara, dia mendekat sambil mengulurkan tangannya untuk membantu, dan menghiburnya sambil menangis. "Nak, kita pulang ke Sudbury. Ayah akan menemukan dokter ortopedi terbaik untuk merawat kakimu." Sean juga menangis terseduh-seduh. Dengan bantuan ayahnya, dia bangkit dengan susah payah dan menangis. "Ayah, bisakah kakiku sembuh?" "Kamu bisa. Kamu bisa." Donald juga tahu bahwa lututnya telah benar-benar hancur, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan. Bahkan jika semua kiriman buatan diganti, akan ada gejala sisa yang serius di masa depan. Sama sekali tidak mungkin bagi orang cacat untuk kembali menjadi orang normal. Namun, dia tidak bisa mengatakan hal sebenarnya pada putra saat ini. Dia masih muda, jadi dia tidak berani berkemas. Dan dia dan anak saling mendukung dan berjalan ke pintu kamar presidensial. Pada saat ini,
Ishak tiba-tiba tersenyum main-main dan berkata, "Tunggu." Bab 738. Donald bergidik, berbalik, dan bertanya dengan gugup, "Tuan Cameron, apa lagi yang Anda inginkan?" Ishak menunjuk Johnny dan 5 lainnya yang tergeletak di lantai kamar. Ishak berkata dengan dingin, "Kalian berdua, tarik keluar 5 anjing mati ini. Jangan kotori Shangri-La." Donald sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berkata, "Tuan Cameron, orang kelima ini tidak ada dalam keluarga Webb. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda dapat membunuh atau mengurung mereka." Ishak berkata dengan dingin, "Kamu lupa apa yang baru saja kukatakan. Kelima orang ini memiliki karya seni di dahi mereka. Kamu harus membawa mereka kembali ke rumah keluarga Webb. Kamu harus melayani mereka dengan baik. Biarkan mereka hidup dengan baik. Dan jangan biarkan mereka mati. Dan jangan coba-coba menghilangkan karya seni di dahi mereka. Mengerti? Karya seni." Donald memandang Johnny dan 5 lainnya dengan marah. Kata-kata di dahi kelima orang ini seperti pisau tajam, menusuk jantungnya. Sekarang, Ishak memaksanya untuk membawa 5 orang ini pulang dan melayani mereka. Ini terlalu berlebihan. Namun, dia tidak berani memiliki emosi sedikit pun. Bagaimana dia bisa mempermalukan dirinya sendiri? Apa yang harus ditanggung? Tetap harus ditanggung. Rupanya dia harus menanggungnya sekarang. Bawa 5 orang ini pergi. Bawa mereka kembali ke Sudbury. Lalu biarkan mereka tinggal di sana. Saat dia membayangkan, Ishak berkata lagi, "Ngomong-ngomong, aku lupa mengingatkanmu. Bawa 5 orang ini kembali. Dan kamu akan melayani mereka dengan baik. Mereka harus dikirim ke Aurus Hill dengan pesawat khusus sesekali. Aku akan memeriksa mereka. Jika salah satu dari mereka mati, aku ingin salah satu nyawa putramu. Jika 2 orang mati, aku ingin nyawa putramu yang lain. Jika 3 orang mati, nyawamu juga milikku." Seluruh tubuh Donald bergetar hebat. Ini omong kosong. Kebencian macam apa yang dia miliki? Ishak dan keluarga Webb. Mengapa menyembunyikan dirinya sampai mati dengan cara yang begitu berkeringat? Namun, dia tidak berani mengatakannya pada Ishak. "Jadi saya hanya bisa menangis dan mengangguk. Tuan Cameron, saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Ishak puas, dan berkata dengan dingin, "Oke, kalian berdua, bawa mereka berlima bersama kalian." Donald memohon, "Tuan Cameron, kaki saya patah. Anak saya juga patah kaki dan patah tangan sebelumnya hari ini. Kami berdua cacat. Bagaimana kami bisa membawa 5 orang ini? Tolong lepaskan kami, atau atur beberapa bawahanmu untuk membantu kami." Ishak bertanya dengan suara dingin, "Kamu tidak mau membawanya? Jangan pergi. Aku akan mematahkan seluruh tangan dan kakimu. Kalian bertujuh bisa berbaring di sini bersama-sama. Tunggu keluarga Webb menerima kalian." Sean menangis. "Tuan Cameron, bagaimana kami membuat Anda tidak bahagia? Tolong beri kami hadiah. Tolong berhenti menyiksa saya dan ayah saya. Saya akan bersujud kepada Anda." Dengan mengatakan itu, Sean, yang kakinya patah, berlutut dengan susah payah, dan terus bersujud dengan satu tangan. Dia sangat takut, dan takut mati. Betapa mewahnya Shangri-La ini. Ternyata hanya sebuah tempat penyucian di bumi. Sekarang dia hanya ingin melarikan diri. Melarikan diri kembali ke Sudbury. Melarikan diri kembali ke rumah. Lalu mengunci diri dan menjilat luka sendirian. Apa yang terjadi hari ini benar-benar suram. Dia bahkan tidak ingin keluar untuk bertemu orang-orang dalam beberapa tahun ke depan. Ishak tidak percaya dengan Sean berlutut dan bersujud. Dia berkata dengan dingin, "Yah, aku sudah mengutarakannya. Kalian berdua bawa 5 anjing ini. Atau kalian, sama seperti mereka, juga menjadi anjing mati. Hanya ada 2 pilihan. Pilih sendiri." Donald buru-buru memohon dengan rendah hati, "Tuan Cameron, jangan marah. Kami akan membawa mereka semua sekarang. Bahkan dengan berbaring. Kami akan menyeret mereka keluar." Bab 739. Dengan kompromi penuh Donald, ayah dan anak yang terluka dan timpang ini menunduk dengan wajah merendahkan. Mencoba taktiknya membawa Johnny dan yang lainnya keluar dari Hotel Shangri-La. Namun, mereka berdua juga cacat. Bahkan lebih buruk lagi Sean,
Dengan tangan dan kaki yang patah, dia sangat sulit membawa 5 orang ini. Ayah dan anak ini menyeret Johnny keluar. Setiap kali mereka mengambil langkah, mereka berdua lelah dan kehabisan napas. Tidak hanya lelah, tetapi kaki yang patah juga terasa sangat sakit. Namun saat ini, tak satu pun dari mereka berani berbicara. Jadi mereka hanya bisa dipenuhi gigi dan bertahan. Ishak menonton pertunjukan yang bagus, menyaksikan ayah dan anak itu mencoba yang terbaik untuk menyeret 5 orang ini keluar Hotel Shangri-La. Mereka seperti kumbang kotoran yang mengumpulkan bola kotoran sepanjang jalan. Donald duduk di lantai dengan lelah, mengangkat tangan untuk menyeka keringat dari dahi. Dia kemudian bertanya kepada Ishak, "Tuan Cameron, apakah Anda puas sekarang?" Ishak mengangguk dan berkata dengan dingin, "Tapi kamu terlalu lama. Aku akan membiarkan kalian melakukannya dalam 10 menit. Bagaimana kabarmu? Butuh 1 selai. Maafkan aku." Donald berkata sambil melirik. Benar-benar tidak nyaman di suhu dingin dan anakku hanya memiliki 1 kaki. Ini membuang-buang waktu Anda yang berharga. Ishak menjelaskan dan berkata, "Bagus, kamu tahu diri." Setelah itu, dia berkata dengan tajam, "Pintu masuk ini masih wilayah Shangri-La. Cepat minta seseorang menjemput kalian. Jika aku keluar nanti dan melihat kalian masih di sini, aku akan mematahkan kakimu yang lain." Setelah Ishak selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan mereka. Meninggalkan dua ayah dan anak yang hampir putus asa. Pada saat ini, Sean menangis dan bertanya kepada Donald, "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya ingin kembali ke Sudbury, dan saya tidak ingin tinggal di Aurus Hill lagi." Donald menggertakkan giginya dan berkata, "Aku akan menelepon kakekmu sekarang dan meminta mengirim helikopter untuk membawa kita kembali." Faktanya, Donald sudah patah hati di Aurus Hill. Saat ini dia hanya ingin kembali dan merawat kakinya. Jadi, Donald segera menelepon ayahnya. Di telepon, dia mengeluh kepada ayahnya tentang apa yang terjadi di sini. Setelah Patua Webb mendengar ini, dia sangat marah. Keluarga Wade benar-benar keterlaluan. Anak laki-laki tertua dan cucu laki-laki tertua keduanya patah kaki. Bohong kalau Tuan Webb tidak marah. Namun, setelah marah, dia menghela napas dan berkata, "Tunggu, saya akan menghubungi perusahaan penerbangan umum di Aurus Hill dan menyewa helikopter untuk menjemput kalian sesegera mungkin." Donald juga tahu jika ayahnya marah, tetap tidak ada yang bisa dilakukan. Lagi pula, bagi keluarga Wade, keluarga Webb hanyalah semut. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing. Beberapa menit kemudian, lelaki tua itu menelepon dan memberitahu Donald, "Saya sudah dapat helikopter. Saya akan berada di sana mengumpulkan kalian dalam 15 menit. Hebat." Donald bahkan tersedak. Dia tidak pernah mengalami penghinaan besar dalam hidupnya. Saat ini dia seperti anak kecil yang dianiaya di luar, hanya berpikir untuk bisa pulang lebih awal ke rumah. Setelah menutup telepon, dia berkata kepada Sean, "Kakekmu telah mengatur helikopter, dan dia akan tiba di sini dalam 15 menit. Sean menangis ketika mendengar ini. Donald memeluknya, dan ayah dan anak itu menangis bersama. Johnny dan 5 anak buahnya juga sangat rumit. Mereka sedih. Sedih karena mereka sekarang sama sekali tidak berguna. Mungkin juga tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berdiri lagi di masa depan. Tetapi mereka juga sangat beruntung. Untungnya Ishak datang dan meminta keluarga Webb untuk bertanggung jawab merawat mereka dengan baik. Dia juga meminta keluarga Webb untuk mengirim mereka untuk diperiksa oleh Ishak secara teratur. Ini juga berarti bahwa dia tidak akan dibunuh oleh keluarga Webb, tidak akan dibunuh oleh keluarga Webb. Sebaliknya, dia akan dirawat oleh keluarga Webb. Memikirkan hal ini, setidaknya kehidupan masa depan masih bisa diselesaikan. Jika tidak, dengan karakter Donald, dia pasti sudah membunuhnya. Bab 740. Pada saat ini, Kian, yang berada di rumah Sudbury, tiba-tiba menelepon Donald. Dia baru saja selesai makan dan baru sadar. Dia mengabaikan bau busuk di mulutnya dan buru-buru menelepon ayahnya Donald. Donald tidak mengira putra bungsunya akan menghubunginya. Kian sangat tertekan selama ini. Setiap kali dia selesai makan, dia ingin mati dan bunuh diri. Dia sangat rapuh dan dia tidak melihat atau berbicara apapun.
Donald tidak tahu mengapa Qian menelepon. Mungkinkah dia mendengar tentang apa yang terjadi di dekatnya dan putra sulungnya dan menelepon untuk menghiburnya? Memikirkan hal ini, Donald merasa agak lega. Tapi setelah panggilan tersambung, dia mendengar suara Qian yang sangat bingung. Ayah, ini tidak baik. Kakek baru saja mengalami serangan jantung. Apa? Donald berseru. Apa yang terjadi? Aku berbicara di telepon dengan kakekmu. Suaranya terdengar baik-baik saja. Qian menjelaskan. Baru saja, ada seorang teman kakek menelepon dan meminta untuk menonton video di TikTok. Lalu saya menunjukkan kepadanya sebuah video. Lalu dia menderita serangan jantung setelah menontonnya. Tim medis di rumah sedang menyadarkan. Untungnya, tidak berbahaya. Video TikTok. Video apa? Donald berkata dengan cemas. Mengapa kamu menonton TikTok jika orang tua tidak memiliki izin? Apakah dia takut karena menonton video horor? Tidak, Qian berseru. Ada ayah dan anak dengan ukiran kata-kata di dahi mereka. Mereka melakukan stand-up komedi dan mengirimkannya ke TikTok. Komedi stand-up. Donald tidak mengerti. Kemudian, dia tiba-tiba bertanya. Lalu, apa tadi yang kamu katakan? Ukiran di dahi. Ya, Qian buru-buru berkata. Mereka berdua memperkenalkan diri. Yang satu bernama Cain dan yang lainnya bernama Markus. Donald bahkan lebih terkejut. Ada apa dengan kedua orang ini? Ya, saat dia melihat Johnny dan 5 anak buahnya lumpuh dan di dahi mereka terdapat ukiran kata-kata, dia sangat terkejut. Otaknya tidak cukup memikirkan semuanya dan dia benar-benar lupa tentang Cain dan Markus. Kemana kedua orang ini pergi? Sean mengatakan keduanya melakukan stand-up komedi. Jadi, dia bertanya kepadanya. Apa yang mereka bicarakan? Bagaimana kamu bisa membuat kakekmu terkena serangan jantung? Qian berkata, saya hanya menontonnya sedikit. Percakapan mereka adalah tentang keluarga kita. Cacian itu benar-benar keji. Mereka tidak hanya mengolok-olok saya yang makan kotoran, tetapi juga mengolok-olok ayah dan kakak saya. Juga menghina ibu dan kakek. Donald tiba-tiba menjadi marah. Ayah dan anak bermarga Lloyd ini benar-benar nekat. Berani mengolok-olok keluarga web. Donald segera berkata kepada Sean, cepat buka TikTok dan cari videonya. Sean sangat terkejut. Dia tidak tahu mengapa ayahnya tiba-tiba ingin menonton TikTok. Dia tidak mengerti mengapa Cain dan Markus membuat video ini lalu memposting di TikTok. Namun, Sean dengan patuh mengeluarkan ponselnya, membuka TikTok, mencari Cain dan Markus. Lalu muncul video yang disukai lebih dari 1 juta kali. Dia mengklik. Suara Cain dan Markus terdengar. Donald mendengarkan. Hati mereka memanas. Mendengar setengahnya. Donald sangat membencinya sehingga dia hampir ingin mengambil pisau dan menyembunyikan Cain dan Markus menjadi ribuan keping. Tidak, ribuan luka tidak bisa menyelesaikan kebencian di hatiku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.